indikatornya Bapak Ibu nanti kosongkan, terus bayangkan. Kosong dulu, jangan diisi, jangan. Kalau Bapak Ibu terbiasa pakai contoh, itu nanti akan sulit. Ya. Contohnya ini akan sulit. Kalau saran saya, biar kosong saja, jangan cari contoh. Ya tahu. Mungkin saya bisa gantian yang share screen, Bu. Contoh ya, hari contoh satu. Oke. Oh, saya tayangkan ya. Contoh kantornya ini. Mana tadi lo? Oh ini. Nah ini. Nah ini ya. Ini KD. Dan di sini indikator ya. Nah, ini. Caranya begini, biar ini kosong, ya, biar ini kosong, Bapak dan Ibu, terus Bapak Ibu bisa pilih di sini, ya. Kalau KD-nya seperti ini, ya, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta memelihara, ya, kesehatan alat gerak manusia. Nah itu bagaimana ini? Ini kenapa nggak mau? Oh, Pak Tugiono pakai spasi-spasi ya, Pak Tugiono ya? Nggak bisa ditengah. Bapak Ibu, kalau turun ke bawah jangan di-enter. Nanti mainkan di sini, pakai itu supaya bisa ke sana. Oke, ya. Ini milik IPA. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu nggak perlu bayangkan itu IPA atau tidak. Kalau ada kalimat seperti ini, nanti juga ada tesnya, tes perancangan atau kemarin ada tes ya pas itu. Kalau ada indikator KD seperti ini, indikator yang cocok apa ada kan? Pernah ada tes seperti itu kan? Nah, ini sama. Kalau ada KD seperti ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa? Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Langkah pertama apa? Pak Teguh. Kalau melihat KD-nya, mungkin yang pertama saya bayangkan untuk siswa bisa menjelaskan, berarti siswa itu harus mengamati dulu. Ya, teks. Mengamati apa? Mengamati teks atau alat gerak ya. Alat gerak ini bisa berupa teks, ya, boleh, atau gambar, atau kalau Bapak punya laboratorium ya, ini anak-anak ada apa namanya sih, prototipe kan, ada laboratorium yang alat gerak kan, di situ ada patung, bukan patung, apa sih namanya itu? Lupa ya, atau patung atau gambar atau istilahnya miniatur. Nah gitu ya. Nah. Torso, Pak. Hah? Oh, torso ya, torso betul. Ya, tuh, atau torso, atau boleh video, gitu kan? Bisa ya. Tapi yang pertama kan mengamati dulu kan? Ya, terus apa lagi? Setelah mengamati, menganalisa. Ya, menganalisa, boleh. Atau mencatat apa hal penting, gitu kan? Istilahnya gitu. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan pakai bahasa-bahasa operasional yang Bapak Ibu akhirnya terjebak. Lebih baik ungkapkan saja yang kira-kira dari situ, nanti itu penyetaranya apa gitu. Bapak siswa itu harus mencatat hal penting. Nah, misalnya gitu. Tapi mencatat hal penting itu apa? Oh, ternyata bagian dari menganalisis atau bagi merekam. Nah, itu nanti kata kerjanya bisa disampaikan. Atau apa? Menganalisa, mencatat hal penting,
atau mendata gitu ya. Ya. Mendata apa? Alat geraknya kan? Alat Menuliskan. gerak. Dan fungsinya ya. Nah, cara paling mudah apa yang dibuat? Ini. Kayak ini tabel. Kalau ini alat gerak, di sini fungsinya apa? Bisa gitu kan? Atau kalau alatnya apa, terus ada panah, fungsinya apa? Itu yang Bapak Ibu bayangkan ya. Alatnya ini, fungsinya ini. Atau pakai tabel, sebelah kiri alat, sebelah kanan fungsi. Boleh begitu ya? Atau bisa ini membuat diagram. Atau membuat tabel. Atau tabel, alat, kemudian fungsi. Nah, itu. Ada gambaran Bapak Ibu? Nah, itu paling mudah. Terus kemudian apa lagi? Oh Pak, nggak bisa Pak. Langsung fungsi akan kesulitan. Alat gerak dulu. Terus mengetahui fungsinya gimana? Harus baca dulu. Oke, ini hanya sampai di gerak dulu. Di data geraknya. Karena dari gambar itu kan hanya tahu alatnya kan. Nah, kemudian di sini baru menyimak lagi video. Menyimak video atau mencari literatur lain untuk menentukan fungsi alat. Ternyata gambarnya cuma gambar itu. Ini gambar apa? Lengan gitu. Untuk apa ya lengan? Kemudian kan harus mencari literatur lain kan Bapak Ibu? Ya. Lengan itu fungsinya ini. Oh, ada di buku ini loh. Atau dari literatur di website misalnya gitu. Ketik lengan, fungsi lengan, ketik. Nah, padahal teksnya nggak ada misalnya gitu. Boleh menyimak atau mencari literatur lain. Setelah itu apa? Baru ini menuliskan ini. Nah, boleh baru ini menuliskan alat gerak dan fungsinya, misalnya gitu. Membuat rangkuman, boleh begitu. Ya. Setelah itu apa? Sudah terpenuhi sampai ini ya, fungsi ya. Terus kesehatan. Nah, di bacaan ada nggak? Mungkin ada. Menyimak teks lagi ini, teks atau video, atau bisa sekaligus. Ini kan bisa di awal berdasarkan bacaan tadi, gitu kan? Oke, di sini bisa menyimak lagi, menyimak teks atau melihat video atau mencari literatur lain untuk menentukan ancaman penyakit atau kelainan kesehatan alat gerak. Nah, kan gitu. Apa sih penyakitnya? Gitu. Baru lagi menyimak atau mendiskusikan boleh. Bapak Ibu boleh diganti menyimak teks atau literatur lain atau diskusi, ya. Atau siswanya diskusi, gitu kan? Untuk menentukan pemeliharaan kesehatan untuk menghindari. Nah. Jelas ya Bapak Ibu? Urutannya ini. Ya. Kalau ada KD seperti ini, urutannya adalah sajikan teks atau buku boleh sajikan, tidak boleh. Yang penting siswanya mengamati. Mengamati itu dengan cara Bapak Ibu sajikan atau mencari sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Yang penting mengamati dulu. Setelah mengamati, ya, saya merah lah. Ya. Setelah mengamati, baru menganalisis atau mendata, gitu kan? Kemudian setelah itu maunya menentukan fungsi alat. Nah, gitu. Oh, tujuannya ini bukan menganalisis, sebentar. Tujuannya ini mendata alat. Nah, ini mendata alat gerak yang penting ini. Yang penting tujuannya ini, ya, mendata alat gerak, kemudian menentukan fungsi alat gerak itu. Nah, itu penting itu fungsinya. Setelah tahu alatnya apa, fungsinya apa, baru mencari hubungannya kan. Kemudian ancaman penyakitnya apa? Ini penting, menentukan ancaman penyakitnya. Setelah itu baru menentukan bagaimana memelihara kesehatannya. Nah, itu kan urutannya Bapak Ibu yang paling penting, ya.
Nah, dari situ kemudian pembelajaran KD ini apakah bisa diselesaikan dalam 2 JP? Tidak. Tidak Bapak Ibu bisa. tarik dulu. Berarti sampai alat ini sajalah. Alat ini pembelajaran 1, nah gitu. Fungsi pembelajaran 2, ya. Penyakit dan memeliharanya pembelajaran 3. Oh, jadi 3 kali pembelajaran. Sehingga indikator Bapak Ibu saat ini pembelajaran keberapa? Oh, ini sudah pembelajaran kedua, ya milih ini fungsi gitu. Dari alat kemana atau yang pertama gitu. Atau Pak ini terlalu singkat Pak, saya mau ini sepertinya bisa 2 kali lah. Ini yang pertama, ya. Ini yang kedua. Itu boleh, tinggal memilih. Tulis di sini indikatornya, yang mana dulu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Itu Bu Tati. Jadi Pak, Ya. maaf, apa yang itu harus kata operasionalnya harus yang ke-4, 5, 6 atau boleh Ya. dari 3 atau 2 dulu gitu boleh Pak, nanti bertahap. Oke, bagus. Yang di sini lupakan kata kerja operasional, lupakan. Bapak Ibu tulis apa adanya, mendata alat gerak, ya, menentukan, misalnya gitu. Itu ini bukan berarti kata kerja operasional yang ada di tabel ya. Yang ini uraian urutan untuk tahapan kedua setelah membaca KD ya. Ya, Pak. Ya, langkah pertama itu membaca KD. Ini, membaca KD. Ini ya. Langkah 1 atau langkah A itu membaca KD. Nah, itu baca ya. Itu langkah tips pertama. Nah, terus langkah kedua yang B itu menguraikan makna KD. Nah, ini menguraikan makna KD. Ya. Kemudian yang keempat memilih dulu, memilih contohnya ini pembelajaran yang ini yang cocok ya. Nah, ini misalnya yang hijau. Ya, yang hijau berarti langkah C, ya, memilih makna KD yang terkait pembelajaran. Nah, itu yang mana? Yang ini. Ini, pilih saja. Tuh kan? Iya. Dah, di blok malah. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Yang C, ini yang hijau. Nah, langkah hijau. Blok. Ini nggak jadi di blok berarti. Nah, langkah D, memilih kata KKO ya, kata kerja operasional yang tepat. Itu dan merumuskan kalimat indikator berdasarkan yang di sini pasti berdasarkan yang C gitu. Itu langkah D. Itu Bapak dan Ibu. Ini pink apa biru. Nah, baru ini kalau ini tadi misalnya 3.5 ya tulis saja di sini 3.5.1. Apa? Mau yang mana? Nah, pilih. Oh, ini ada mengamati gerak. Tulis. Tapi ini bagian dari menganalisis. Langsung saja Bapak Ibu langsung nomor 2 nggak apa-apa. Karena kalau mau menganalisis pasti mengamati kan Bapak Ibu. Ya. Itu menganalisis boleh. Menganalisis apa? Alat gerak gitu. Kemudian atau kalau Bapak Ibu mau langsung ya, menganalisis alat gerak dan fungsi. Itu menganalisis dulu. Baru yang berikutnya adalah menuliskan atau istilahnya kata kerja yang tepat apa? Itu merumuskan atau membuat diagram. Nah, kan gitu kan, mendiagramkan itu juga bisa. Nah, di sini adalah menganalisis misalnya gitu ya, alat gerak
dan fungsinya. Pada organ gerak apa? Manusia misalnya itu. Nah, 35.2 apa tadi urutannya? Oh, ini menuliskan alat gerak. Cari. Saya pengen siswa saya bisa membuat diagram, nah, atau menampilkan atau apa di sini bisa mendiagram. Mengelompokkan bisa tidak, Pak? Boleh mengelompokkan. Nah, tapi mengelompokkan kan harus berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan tadi dari apa tuh pengamatan yang dilihat, Pak. Mungkin boleh. Itu artinya gini, mendiagramkan itu apakah berdasarkan cara kerjanya atau mendiagramkan berdasarkan panjang pendeknya alat misalnya gitu, atau berdasarkan fungsinya misalnya gitu. Itu mengelompokkan, Bu. Boleh mengelompokkan boleh atau mendiagramkan itu. Setelah menganalisis, menuliskan dalam mendiagramkan. Kemampuan mendiagramkan ini adalah kemampuan kognitif yang sangat bagus untuk bisa memvisualisasikan. Mendiagramkan kaitan alat gerak dan fungsinya. Itu juga boleh. Atau kalau ditambah lagi yang tadi Ibu ya, di sini mengelompokkan atau mendiagramkan kaitannya berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan kelompok apa jenis alat gerak. Nah, misalnya gitu. Mana yang termasuk pengungkit alat geraknya, pengungkit sendi-sendi toh, kumpulkan jadi satu. Mana yang termasuk batangnya, lengannya, misalnya gitu, lengannya. Oh, yang di sini. Itu juga di situ boleh dikatakan. Ada gambaran Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dari sini langsung ke sini, biasanya itu Bapak Ibu memerlukan contekan. Biasanya loh, saya bukan menuduh. Biasanya, contohnya mana ya? Tapi kalau kosongan nggak tanpa contekan, saran saya ini, baca KD-nya, uraikan makna KD-nya, temukan KD mana yang mau dipakai, baru dirumuskan ulang kalimat yang acak-acakan ini, dirapikan dalam KKO dengan menerapkan KKO yang sesuai. Terus tadi, Bu, boleh nggak saya tuliskannya dari KKO yang paling bawah? Kalau KKO yang atas ditulis itu sudah mewadai yang bawah nggak usah ditulis saya. Gitu, nanti double. Seperti ini. Sebelum menganalisis, itu kan pasti mengamati, melihat kan? Ya, dia tahu, mengetahui. Paling tidak mengetahui alat geraknya apa, baru dia menganalisis kan. Nah, itu mengetahuinya nggak usah ditulis, langsung saja menganalisis. Karena masuk ke menganalisis pasti melewati tahapan mengetahui, gitu. Ya, jadi nggak usah ditulis KD awalnya mengetahui, kemudian berikutnya adalah menganalisis. Nggak perlu, Bu Tati, menurut saya. Langsung saja ditembak atasnya saja, itu sudah mewakili. Ngoten Bu Tati? Oke Pak, terima kasih. Ya, ini tadi sudah kita bahas tips menentukan. Nah, ini baru ini nih, karena ada pertanyaan itu. Jadi tips ini baru dibuat dan Bapak Ibu yang ikut bersama-sama membuat tips ini. Tips menentukan, merumuskan ya, merumuskan indikator berdasarkan KD. Nah, ini tips ala kelas C3 ya. Ini ala kelas C3. Nah, itu ini ala kelas C3. Di buku nggak ada ini. Ya, nanti bisa jadi buku ini. Ini bisa jadi buku. Saya simpan. Ilmu baru buat saya Pak Wahyu, saya belum pernah mendapatkan ini juga. Dia minta, saya ini juga baru ngarang yang tadi. Kalau dirumuskan gitu, Pak, untuk mencari indikatornya tuh. Iya. Karena selama ini Bapak Ibu tuh terkekang apa ya, terkurung contoh. Karena kalau dari contoh itu terus mentok. Itu menulis apa itu mentok. Iya. Paling hanya memainkan kata kerja operasional tuh Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu mainkan kan nih, dipas-paskan gitu.
Iya. Pasca itu Pak ya. Iya itu. Itu bisa berdasarkan contoh. Kalau ini tadi lupakan contoh ya dari KD terus kosongan terus isi sendiri. Tipsnya itu. Itu sepertinya zaman dulu SPG itu, Pak. Nah, iya Saya itu mengalami kan. seperti itu, Pak. Ya. Dulu kan nggak ada contoh, Bu. Dulunya nggak Kalau ada. sekarang kan Dulunya dikit-dikit cuma minta ngasih contoh. KD, ya, ngasih KD, indikator suruh menentukan sendiri. Cuma yang dulu cuma hanya menyebutkan berapa gitu dibatasi. Iya. Sangat sederhana, Pak. Nek sekarang kan hot itu, Pak. Agak Iya. susah, Pak. Sama ini loh Bu Sukawati, dulu kan minim contoh ya, minim contoh. Ya, dulu enggak ada contohnya. Cuma Kalau ya sekarang kan dikit-dikit contoh, nah itu yang biasanya mengganggu, menghalangi kita untuk bisa menuangkan apa yang kita pikirkan. Karena kita itu terkendala apa? Kita takut salah. Itu yang mengekang. Tapi kalau dari kosongan ini kan enggak, Bapak Ibu yakin bahwa kalau ini menjelaskan alat gerak pasti urutannya begini, pasti urutannya begini, gitu kan? Logis kan urutannya ini? Kalau sudah logis ya Bapak Ibu tinggal pilih gitu dan dirumuskan ulang. Ya nanti latihan begitu lah. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ini saya foto nanti saya kirim ke jenengan. Oh ini dikecilkan dulu ya, supaya kelihatan. Nah, nih tak foto. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu.